Jungan Sunkan Sunkan, Untuk Tikon. Tikon Tumble subscribe. Tikon Tumble Jempol. Tikon Tumble Lantenya. Terima Kasih. Tertanda, Ursha Joe, okay? Nanti saya mau nanya sama Pak Petro. Siap. Ayat ya, surah Maryam ayat 96 nanti dibandingkan dengan dikomparasi dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha Penyayang Rahman. Coba buka surah Maryam ayat 96. Taruh kecilin dulu ya. Surah Maryam 96. Ada berapa Tuhan di situ? Nomor berapa? 96. 96. Nah. 96. Ini udah pertanyaan krusial, jadi teman-teman saya coba sedikit lebih serius. Maka pertanyaan krusial kan? 36 ya? 96. 96. Nah. Izin Ustaz. Boleh saya komentar dulu Ustaz? Bentar. Enggak apa-apa Pak Petrus, sebentar saja, enggak lama-lama kok. Nah ini. Baik, Nggak sampai silakan. Baik. Sebentar saja. Ya, soalnya saya nggak punya waktu banyak karena mau online dengan hal yang lain lagi. Siap. Sedikit saja nih Pak Petro, sedikit saja nih. Baik, Mohon baik. toleransinya sedikit saja. Silakan Ustaz. Coba Ustaz, Ustaz bisa diperjelas itu apa ayat terakhir di dalam itu dia apa bacaannya itu? Ar-Rahman. Artinya apa di situ? Ar-Rahman artinya apa? Ar-Rahman Sang artinya apa? pengasih. Apa? Maha Pengasih. Sang pengasih. Apakah itu merujuk kepada Tuhan? Rahman, Apa Sang Pengasih. terjemahannya di situ? Apa terjemahannya Saya di tidak situ? tahu apa konteksnya tadi ke. Nah, di situ terjemahannya apa? Coba dibaca Ustaz Ustadz Valen izin apa sekali. Apa artinya Ustadz? Oh. Ustadz Valen. Apa artinya di situ bacaannya? Sesungguhnya bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Ya. Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa cinta dalam hati mereka. Nah, terjemahan itu rasa cinta ya, rasa cinta, menanamkan rasa cinta. Kalau di sini sebenarnya rasa sayang juga artinya. Allah yang Maha Pemurah memberikan rasa sayang kepada mereka. Nah, kata di situ disebut sebagai Ar-Rahman juga. Apakah itu Allah yang dimaksud? Berarti Allah memberikan rasa sayang kepada Allah begitu. Nah, padahal di situ subjeknya sayang, objeknya manusia, bukan Allah di situ. Tetapi katanya Ar-Rahman juga di situ tertulis. Nah, ya kan? Nah itu maksud saya fungsi gramatikal Arab itu memang apalagi yang dasar saja nahwu sorof balago dan lain sebagainya nanti itu memang itu memang kajian yang sangat luas. Jadi saya kira bukan karena ada satu kemiripan antara Rahman sebagai manusia dan Rahman sebagai Maha Penyayang lalu kemudian Rabb sebagai Tuhan dan Rabb sebagai Tuhan atau penguasa atau raja atau tuan kan begitu dia. Nah di situ saja letak perbedaannya. Jadi jangan karena ada kata yang sama seolah-olah menyampingkan teksnya itu, konteksnya. Maka dia memang harus ada tergantung konteks sebenarnya. Itu yang disebut dengan homofon, homograf, sama homoglif. Yaitu mungkin Pak Petro, begitu kira-kira. Baik, terima kasih Ustaz. Jadi saya respon dulu Ustaz Valen ya. Jadi sebenarnya sudah terjawab sebenarnya, tapi kita menolak bahwa Rob itu bisa Tuhan atau bisa Tuhan. Jadi menerjemahkan Rob itu Tuhan itu tidak salah. Menerjemahkan Rob itu Tuhan juga tidak salah. Itu makanya Alhamdulillah Rabbil Alamin.
terjemahannya kenapa Tuhan, kan tentu Islam punya pertimbangan, punya konsep mengapa Tuhan. Nah, Kristen juga menggunakan Yesus itu kurios, bisa Tuhan, ada konteksnya semua. Jadi kenapa masalahnya anak orang sudah jelas. Kenapa ya saya belum selesai bicara langsung dipotong mulu ya? Enggak usah kamu cocokologi. Mengesalkan yang kalian kamu di situ. Ya. Jadi Kamu kata kurios itu masih juga memutar-mutar dalam fakta. Itu kesalahannya. Jadi ya, silakan kapan kamu berhenti kalau gitu? Sampai kapan kamu berhenti? Jadi Ustadz Valen, kata kurios dalam Injil tidak melulu diterjemahkan Tuhan atau tidak melulu diterjemahkan Tuhan. Tergantung kepada siapa kata itu disematkan. Kalau disematkan kepada Yesus, maka disebut Tuhan. Ya, oke. Tuhan yang mana maksudnya Pak Petro? Saya spesifikkan. Tuhan Sang Pencipta. Ya, saya kecewa ya Pak, setiap kali saya berbicara. Iya, gua udah paham itu. Pak Petro kan Adoni kan Tuhan, di situ dielai Tuhan. Nah, sekarang saya spesifikkan itu Tuhan yang mana? Sebentar. Ya, boleh. Palen. Ya, boleh lanjut. Ini Alhamdulillah Rabbil Alamin. Apa? Kembali ke bahasa Arab. Yang saya tanyakan, kenapa kata Adon itu diterjemahkan Tuhan? Apa? Bisa Tuhan itu kasusnya sama dengan Rob tadi itu. Ya, itu iya sebentar ini saya spesifikkan. Iya, ini yang tertuju kepada Yesus. Paham Anda? Iya, kalau tertuju kepada Yesus harus diterjemahkan Tuhan kan? Yesus itu adalah Tuhan. Segala Tuhan. Maksud saya Tuhan yang mana ini? Tuhan yang mana? Hanya ada satu Tuhan, itu Kristus. Hanya ada satu Allah, itu Bapa. Jadi kembali sebenarnya kali itu gini loh. Bukan pelita-pelintut. Saya kan tadi ngomong. Gini Pak Petro. Ini kan giliran saya loh. Gua udah paham. KBBI itu kan Sang Pencipta untuk kata Tuhan. Nah, Anda menarasikan Tuhan itu kita ini berbicara bahasa Arab dan berbahasa Yunani, bukan berbicara bahasa Indonesia. Gua ngomong saya bicara terjemahannya kan ini kan masalahnya di terjemahan. Tadi sebenarnya saya mengagumi Anda, mau mengikuti teladan Anda, tapi giliran Anda mau kena kok pelintir lagi. Yang gua permasalahin Tuhan itu loh. Tuhan di dalam Tuhan di dalam KBBI artinya apa? Tuhan di dalam KBBI. Tuhan di dalam KBBI. Loh, Tuhan dalam KBBI. Terjemahan kurios Tuhan kepada bukan tidak mempermasalahkan Rabbul Alamin, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kalau kita gimana sih Pak Petro? Nah, mulai nih. Kalau mau konsisten gimana begini? Coba Pak Petro artikan antara teos dan kurios. Itu aja dulu biar kelihatan nanti kurios ini kemana. Boleh, tuntas. Aduh, kenapa nggak boleh Pak Petro? Coba Pak Petro. Karena lompat-lompat. Saya Ini Pak Petro. Yang jadi masalah kan kata Tuhan nih, kata Tuhan sama kata Tuan. Bentar, bisa nggak bijak? Kata Tuhan dan kata Tuan ini yang jadi polemik. Kita di Indonesia bahasanya pakai bahasa Indonesia. Kita pakai KBBI. Nah, Tuhan dalam KBBI Sang Pencipta. Tuhan itu juga bisa merujuk kepada Sang Pencipta, bisa merujuk kepada manusia. Nah, kalau Tuhan itu dilekatkan dengan nama Yesus, Yesus itu Sang Pencipta bukan. Jangan diputar-putar lagi. No, Google lagi. Malah diputar-putar lah. Bisa saya ngomong? Bisa. Gua ulun lagi dis. Gua tekankan. Tuhan dan jadi Tuhan. Begini loh saudara. Loh, kembali lagi begini. Ini loh, dengerin lagi. Kalau Anda tidak pernah menyelesaikan saya bicara,
Anda sedang mau monopoli diskusi ini. Lu enggak, Pak. Ada Gini loh. Dennis yang suaranya kuat, kamu ketar-ketir. Dengarkan saya. Dengarkan saya. Bukan gini Kita loh. konsisten dulu. Anda mulai kena itu di sini. apa? Rab itu dalam terjemahan Tidak Quran. Rab itu terjemahan dalam Quran Tuan. Rap itu artinya apa? Tuan. Rap itu artinya apa? Tuan di situ Rap diterjemahin. Tuhan, Alhamdulillah Rabbil Alamin, terjemahkan. Nah, sekarang Alhamdulillah gantian. Rabbil Alamin, Ini loh. terjemahkan. Sekarang gantian. Kalau Rob di dalam Quran diterjemahkan sama Kemenak Tuan. Kalau Quran original teksnya Rob, di situ ada terjemahan Tuan. Nah, harus apple to apple. Ya, jangan kelar dari dulu. Nah, gua apple to Jadi setuju apple. ya. Gua Jadi setuju. apple to apple. Alhamdulillah Rabbil Gua Alamin. apple to apple. Terus kita berangkat ke Apple to apple. Alkitab. Apa arti rap? Apa arti rap? Tuan, Apa arti rap? Tuan. Itu coba. Baik, Oke, stop dulu. Gue udah jawab nih. Rob itu artinya Tuan. Adoni dalam PB artinya apa? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin, terjemahkan. Rob di dalam nyambung. Quran. Gak nyambung kau. Gue udah jawab. Rob itu Tuan. Terjemahannya jelas di situ. Kamu Tuan. bilang tadi Rob itu artinya sekarang, Tuhan. loh, Tadi gue artinya ngomong baik, Tuan, Alhamdulillah nggak pakai H, nggak pakai H. Paham kok Petru? Baik. Dalam Quran ada tertulis Rob. Nah, diterjemahkan menjadi Tuan, nggak pakai H. Sekarang kita apple to apple. Adoni. Loh, kok Rabbil nggak ada hanya. alhamdulillah. Ini lu Rabbil gue nggak lagi ada bahas hanya. kitab lu juga. Loh, gue lagi bahas kitab lu juga, biar apple to Aku ikuti apple. logika kamu loh. Saya belajar ke kamu. Ya kau takut bukan banget orang sih. Pintar. Ikuti kamu salah. Quran ada kata Apa arti Rob. Rob? Apa arti Rob? Tuan, sesuai dengan Apa konteks arti Rob? ayat tadi. Tuan, Tuan. sebentar, stop Baik. dulu. Baik, saya Stop. pokoknya artinya Tuhan. Kau diem. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terjemahkan. Kau diem dulu. Tahu. Di Quran ada tertulis Rob, diterjemahkan Tuan. Nah, Rob. sekarang, Oke. nah sekarang di PB, Kurios diterjemahkan apa? Apa diterjemahkan? Bisa Tuhan, terlalu konteks. Nah, kalau di dalam LAI diterjemahkan Tuhan, itu selalu ngikut Tidak Yesusnya. selamanya. Sebentar dulu. Betul. Kalau berujuk Bentar, betul. makanya dengerin dulu. Ikut itu kan aja. Betul. Nah, Betul. Untuk Yesus Tuhan. Gua orang Indonesia, Pak Petro orang Indonesia. Tuhan dalam KBBI Aha. artinya Sang Pencipta. Paham ya? Aha. Buktinya ada. Di mana kau dapat itu ada Sang Pencipta? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullah. Duh, Kami gimana sih coba Pak di Petro? terjemahan ternyata. Kamu kok terjemahan bilang tadi gimana? Rob itu artinya Tuhan. Kamu dialognya nggak jelas sih. Gua tadi ngomong Pak Indonesia. Petro di dalam Kamus Sejak kapan? Besar Bahasa Sejak Indonesia kata Tuhan Kau itu diartikan sebagai yang maha kuasa, yang disembah. Paham nggak? Berarti Sang Pencipta. Nah, kalau kata Tuhan itu melekat dalam Yesus, Tuhan Yesus, saya tanya ini, Tuhan yang lekat sama Yesus ini Tuhan yang seperti apa? Apakah yang seperti KBBI atau dalam imannya Kristen? Nah, kalau Tuhan yang dalam imannya Kristen berarti ini kan ngarang-ngarang. Itu KBBU, Ustadz. Kamus Besar Bahasa Indonesia kan? Berarti LAI tidak sesuai KBBI, kan gitu intinya. Paham Anda? Masalah kayak gini aja lu mau kadal-kadalin saya, Pak Petro. Janganlah. Bicara. Stop ya. Jangan Kamu giliran saya bicara. lagi. Baik. Makanya Saya sederhana ketika saja, ya. makanya ketika LAI Kapan menerjemahkan giliran saya kata Adon, Kapan? ditulisnya lah di Iya, situ bukan. Tuhan, kan gitu. Sementara itu aslinya Iya. kalau mau jujur Pendeta Anwar Chen dan kru, kalau dia mau jujur harusnya Tuhan gitu loh. Kenapa? Iya. Karena Tuhan itu bisa merujuk kepada Sang Pencipta, bisa merujuk kepada manusia. Nah, ketidakjujuran LAI Kamus Besar Bahasa menuliskan situ Tuhan. Makanya ketika ada Tuhan mati, umat Islam ketika berdebat dengan kalian Tuhan mati, Tuhan apa netek segala macam, kau bilang penistaan. Ya salah lah, orang di situ Tuhannya Yesus, Tuhan lahir. Kalau Tuhan lahir berarti Tuhan pernah mati, kan gitu. Kau protes sama LAI, kau protes sama Anwar Chen, jangan kau selalu ngomong sama umat Islam. Umat Islam
menghujat Yesus, bilang Tuhannya mati. Lah, Tuhan dalam perspektif kami yang sebagai orang Indonesia melihat dari KBBI, Sang Pencipta itu. Gimana sih kalian? Kalau nggak mau dibilang menghujat, kau protes sama si Anwar Kian, suruh ganti itu Tuhan. Kenapa? Karena kata Tuhan itu bisa merujuk kepada manusia, bisa merujuk kepada Sang Pencipta. Kayak gitu. Lanjut, Bang Neplos. Yang matinya itu kan tubuh manusianya itu, Ustaz. Gimana itu? Yang mati kan tubuh manusianya. Beda Sudah itu. bisa saya bicara. Bosan Sudah dibilang bisa saya bicara. Iya. Ya, kok ngarang lagi nggak apa-apa, Dit. sana orang Baik, jadi begini ya teman-teman sekalian ya. apa? Inilah yang saya bilang, kalian itu lagi meributkan bahasa Indonesia. Sedangkan di dalam bahasa aslinya katanya ya itu-itu juga, gitu loh. Katanya itu-itu juga. Dasar wanita playing victim. Makanya tadi Dari saya tadi yang bilang, mempermasalahkan siapa anak muda? yang saya katakan, saya sudah pernah mengatakan begini, kata rob atau kata kurios itu bahasa Indonesianya memang tidak ada, tetapi syukurlah Indonesia punya banyak suku bangsa dan ada satu bahasa yang sangat tepat untuk menggantikan kata itu di dalam bahasa suku di Indonesia, yaitu bahasa Jawa, yaitu Gusti. Orang Jawa kalau ngomong Gusti itu dia tahu. Jangan bersyukur. Manggil raja yang duduk di tahta juga Gusti, manggil yang di langit juga Gusti. Katanya sama-sama Gusti, nggak berubah. Masalahnya di sini kalian ngeributin ada Tuhan, sedangkan di bahasa aslinya nggak berubah. Katanya itu juga, kurios juga, rob juga. Jadi yang mau saya tekankan sama kalian Bedakan bro, ketika kami membaca Al-Quran berdasarkan terjemahan, itu kami sedang membaca. Kembali sekarang ke Ketika pertanyaan kami dasar. membaca Al-Quran, Rob itu adalah Allah. Jawab. Modal mutu. udah mulai pakai suara mayor dia. Udah mulai mayoritas suaranya sekarang, dulu kecil. Apakah Allah adalah Rob? Edis, Oh, kita sekarang kamu udah pakai headset apa nih? udah beli mic dong. kan udah dikasih koin. Oh gitu, iya. Dikumpul-kumpul koin 2 bulan. Dapat 2.000 koin. Iya. Bisa beli Merek apa tuh? Rahasia, Mic-nya? nanti ditiru. Oh, pantas suaranya udah mayor ya. Rahasia dong, nanti ditiru dong. Ya, rahasia dong. Oke ya. Jadi gini Edis ya. Oke, sekarang Neplos. Dari Abu Hadid saja masih enggak berus. Neplos. Lewat begitu saja. Abu Hadid yang kasih tahu headsetnya aja nggak bersyukur. Itu Muslim yang kasih tahu kamu headset apa. si Alwan tahu saja. Jadi gini dengerin teman-teman semua ya. Jadi di dalam bahasa aslinya teman-teman itu ya katanya itu juga, kurios juga, dia nggak berubah. Cuman masalahnya kita itu harus memahami kata itu dengan benar gitu loh. Jadi jangan sebentar dulu. Jadi jangan heran kalau ada kurios meninggal. Jadi jangan heran kalau ada Rob meninggal. Iyalah. Gitu loh. Karena kata kurios itu ditujukan ke siapa dulu. Gitu loh. Enggak kayak bahasa Indonesia. Tuhan. Berarti LAI salah. Berarti kau bilang aja LAI salah. Lu kalau salah kenapa LAI tulis Tuhan? Kalau salah berarti kenapa LAI tulis Tuhan? Sama kalau LAI salah, penerjemah Quran juga harus salah juga. LAI salah. Lu ya iyalah. Harus salah juga penerjemah Quran, Pak. Gimana salahnya? Quran benar dengan terjemahannya. Quran benar dengan terjemahannya. Quran benar dengan terjemahannya. Rob jadi Tuhan. Sementara di PB padahal nggak sama itu. Adoni diterjemahkan Tuhan. Jadi jangan di sini teman-teman pakai standar udah benar. Ketika orang ganda bilang aja kalau LAI salah. Kenapa kau takut? Jangan gitu. Nggak bisa, Dis. Gak bisa, kita kalau mau diskusi dengan baik kita harus objektif. Jadi jangan bilang lagi besok objektif di mana? Jangan bilang lagi besok Adon itu artinya apa? Tuhan kok meninggal? Adon itu artinya apa? Enggak, Adon itu artinya apa? Adon. Gua nanya nih, Dis, Adon itu artinya apa? Adon. Ada Gusti dibilangin bahasa Indonesianya Gusti udah dibilang. Adon itu bisa Adon itu bisa diterjemahkan sebagai jamah sebenarnya. Contoh misalnya ada ibu-ibu yang sedang mengadon.
berarti sebenarnya secara langsung itu sedang menjamah. Itu Ustaz. adonan. Aduh neplos nih. Tapi Dengerin begini ya ya, teman-teman semua ya. di Gini, sini saudara sebangsaku dan setanah air, ya dengerin. Kalau kita Nah, mau gini, diskusi dengan gini. baik, Gini loh, tolonglah gini. semua Gini, kata gini. itu kita kembalikan kepada makna. Sebentar dulu teman-teman. Semua kata ini itu kita ini kembalikan orang-orang kepada akademis ini. artinya. Ini Gitu Rita loh. Wayu nih. Ini nih Rita Wayu ya. Ini Adonai Adoni ini. Kok baca nih di sini, astagfirullahaladzim nih. Kau lihat nih. Ini yang dipakai juga kurios ini. Ini kurios ini. Jadi apa? Jadi apa? Jadi apa? Hah? Itu kalau Jadi apa? Jadi apa? Ini loh, ini diterjemahin ini. gini nih repotnya Adoni diterjemahin apa di sini? Kurios. Kau ketahuan kau LAI Ya, bikin polemika. Sama itu dari Palen. mana? Ini dipakainya Palen, Tuhan juga jangan huruf gede. nyalahin- Enggak usah jangan kok nyalahin. bohongin Aduh. aku. Enggak usah kok Palen. bohongin aku. Palen kok jadi Enggak usah gelagat kok begini. bohongin aku. Nggak dikasih Enggak usah kok kesempatan bohongin bicara aku. Kurios itu bisa diterjemahkan ke Hashem, bisa dipakai untuk Adoni. Iya, Kesalahan dari LAI. Gua ngomong di sini kalau LAI mau tuntut saya silakan. Iya, makanya itu sekarang pembacanya aja ngerti gak Palen gitu loh. Ini Adoni dalam bahasa original teksnya Hebrew kan Adoni. Ini diterjemahkan dalam bahasa Greek apa di sini? Apa di sini? Apa di sini tulis? Apa di sini tulis? Kurios bukan? Ya Kau udah nanya sama lu. sama aja itu Palen. Kurios Nah, di itu sini ditulis apa? Kurios Nih, itu bisa ini apa ditujukan di sini? kepada Bapak, bisa ditujukan kepada Ini di sini. Itu Yesus. tulisannya itu saya baca ya. Sebentar. Di dalam tempat kalian Tuanku. begitu. Iya. Lama-lama gila kalau nanti. Itu tipu. Kok gelagapan sih kalian? Bukan Jadi gini, anak orang. gini ya. Jadi pertama-tama Sama-sama yang mau saya sampaikan begini, teman-teman. Kalau kita mau diskusi yang baik, tidak debat kusir, Mana nggak ada marilah gunanya. kita mengembalikan semua pengertian itu ke dalam bahasa aslinya. Kamu nggak mau dengar. Jadi ketika ada kurios meninggal, kalian jangan heran karena di dalam Quran kalian ada roh meninggal juga. Mana ada, astagfirullah. Loh, jadi nggak ada roh meninggal, Alwan di dalam Quran. Tidak ada roh meninggal. Kalau Allah Oh, menunjuk kepada coba Allah. buka. Gini. Coba buka, coba buka. Jangan kejang-kejang kamu. Saya jelasin ya. Alwan, silakan Saya buka ayat yang tadi Alwan. Silakan. Coba jangan kejang-kejang. Saya jelasin ya. Gini. Nggak usah Coba pakai di- terjemahan Alwan. Coba di mute Saya dulu, tanya, saya jelasin. Saya jelasin Rob dulu. yang di Yusuf 50 udah meninggal belum? Gini. Saya jelasin dulu. Kalau kamu bicara terus gimana? Saya jelasin gantian. Pokoknya ini orang wajib. Saya hanya mengikut pola pikir kalian yang Iya, tidak mau dijelaskan, jangan gitu loh. Masa kok kayak Petro lagi mau saya bilang gantian. Mana cara pikirmu? Iya, anak orang dipertuhankan. Anak orang jelas. Enggak, cuman yang saya heran sebenarnya dari Edis itu ada loh. Kenapa dia suaranya itu tinggi? Kayak penyanyi begitu. Dia main di nada E loh setiap bicara. Perhatikanlah. Iya betul. Jungan Sunkan Sunkan, Untuk Tikon. Tikon Tumble subscribe. Tikon Tumble Jempol. Tikon Tumble Lantengya. Terima Kasih. Tertanda, Ursha Joe, okay?